Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam dimanapun Anda berada dan mendengarkan. Welcome to our YouTube channel Podcast PD Siang. Selalu di hati. Bersama aku di sini Altaf Muzaffar sebagai host. Di sini aku dan narasumber aku akan topiknya itu peluang kerja. Di sini udah bersama Pak Aryo. Gimana kabarnya Pak Aryo? Alhamdulillah. Kabar baik-baik. Kabar baik. Pak Aryo ini ya, buat yang mau tahu ya, Pak Aryo ini orangnya kalau ngajar itu tuh santai banget. Pokoknya kalau diajarin sama Pak Aryo ini ya, itu tuh gimana ya? Di tengah-tengah materi ya, kalau mahasiswa udah suntuk ya, mahasiswa udah suntuk gitu, itu tuh ada namanya kayak ice breaking gitu. Pokoknya dari ice breaking ini Pak Aryo udah ngeliat nih mahasiswanya suntuk. Dari ice breaking ini semuanya pada melek-melek tuh. Diajak buat bercanda ya Pak ya, bercanda, diajak buat main lah, main bareng kayak 10 menit ada apa itu ya? Ada. Emang bisa. itu metode Bapak gitu ya Pak ya? Oh iya, itu salah satu metode supaya bisa mencairkan suasana di kelas dan tentunya bikin suasana di kelas itu lebih asik lah ya. Iya, Kadang kan kalau apalagi kalau jamnya udah jam-jam siang nih ya, pasti kan pada ngantuk tuh. Nah, salah satu Saya untuk salah satunya. Aku tuh kalau dengerin materi, aduh lama-lama ngantuk ya tiba-tiba. Iya, dan sebenarnya juga di akhir bagus juga kalau dikasih motivasi. Iya. Karena kadang-kadang saya juga ngasih motivasi ya di akhir-akhir perkuliahan. Iya. Gitu. Oke Pak. Aku kalau diajarin nih sama Pak Aryo nih, itu pokoknya melek, udah ngantuk lagi nih, tiba-tiba games gitu. Itu buat aku melek lagi sih. Serius deh Pak. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya? Aku kabarnya baik banget juga ya? sih Pak. Baik juga Pak. Kelihatan wajahnya ceria sekali. Bapak juga tadi Bapak kesini naik apa Pak? Saya kesini naik motor. Naik motor. Panas gak Pak? Kebetulan nggak panas ya. Karena pakai helm. Kemudian cuma di ruangan doang kan? Iya. Nggak kemana-mana. Oh Bapak dari tadi ternyata di sini. Dari tadi dari Bahkan saya kadang sampai malam di sini. Hah? Sampai malam? Sampai malam saya. Ya, saya mungkin dosen terakhir yang ada di kampus. Pulangnya terakhir. Emang pengen aja apa karena ada kesibukan gitu Pak? Ya daripada kan kebetulan saya juga kan ngekos di belakang. Oh jadi deket. Daripada ngekos tidur rebahan itu mending produktif aja. Ya, produktif aja di tempat kerja. Oh kirain aku rumah Bapak jauh. Memang rumah asli Bapak di mana Pak? Rumah asli saya ada di daerah Ngapak ya. Jauh banget dong. Tahu daerah Ngapak? Enggak sih. Tapi jauh aja tempatnya gitu. Kalau bicara Ngapak biasanya yang ada di pikiran itu apa? Daerah mana tuh kalau Ngapak? Ngapak ya. Inyong. Jawa Pak. Jawa Timur. Oh bukan. Jawa Tengah. Jawa Tengah. Bahkan warungnya sudah beredar di Jakarta, banyak warung-warungnya. Warung Tegal. Iya, warung Tegal. Warteg. Oh, warteg dari Tegal. Dari Tegal saya. Oh, tapi dari aksen saya itu nggak kelihatan. Iya, serius. Aku ngira Bapak ya orang Jakarta aja gitu, orang Pak. Jakarta. Soalnya biasanya kan ya kayak medok gitu kan, Pak. Tapi ya, Bapak nggak sama sekali loh, Pak. Udah hilang ya medoknya. Serius. Ya itu karena sudah berkelana kemana-mana ya. Ada di Semarang, pernah di Yogyakarta, sekarang di Jakarta. Ya, jadi ya beberapa daerah sudah saya tempati. Berarti aksennya udah ganti-ganti tuh. Bapak dosen di universitas ini udah berapa lama Pak? Saya berarti 2 tahun. 2 tahun? 2 tahun. Apa sih yang buat Bapak memilih gitu? Kok nggak dosen kan Bapak kalau aku lihat ya, itu kan dosen teknologi ya? Apa materinya, matkulnya itu kebanyakan teknologi ya? Kenapa Bapak milih ke perpustakaan dan sains informasi universitas? Ya karena memang semenjak saya kuliah, awalnya sebenarnya saya termasuk mahasiswa yang tersesat awalnya. Karena memang dari awal saya nggak memilih prodi ini. Oh, nggak milih prodi ini. Bapak ini dulu adalah, kalau boleh tahu prodi apa? Apanya? Milih prodi apa dulu pas jadi mahasiswa? Oh dulu, yang paling atas di sini apa? Kedokteran. Nah, serius. Serius kedokteran Pak? Iya saya kedokteran. Kok bener-bener bisa langsung muter balik gitu Pak? Ya karena dulu waktu saya daftar itu kan ada istilahnya IPC ya. IPC. Jadi bisa pilih yang 2 itu dari IPA, yang 1 dari IPS. Nah yang dari IPA itu saya pilih kedokteran,
dokter umum sama dokter gigi. Dokter umum sama dokter Nah, gigi. nah yang IPS-nya saya bingung nih, saya mau pilih apa? Nah, kemudian saya konsultasi dengan orang tua, dan orang tua menyarankan untuk prodi ilmu perpustakaan. Oh, prodi ilmu perpustakaan. Ya, akhirnya daripada nggak dipilih ya, ya udah saya ikut aja orang tua. Saya pilih tuh. Setelah pengumuman, bangga dong, seneng Iya, dong. Pas dibaca tuh, selamat, Anda diterima di Universitas Diponegoro. Bangga banget kan? Ketika pasti baca dong. berikutnya dengan prodi ilmu perpustakaan. Tapi gak apa-apa, alhamdulillah banget dong. Iya, tetap saya syukuri lah. Saya tetap Alhamdulillah. ikuti alurnya yang menjadi mahasiswa di prodi ilmu perpustakaan, karena dulu di sana namanya ilmu perpustakaan ya. Dan seiring berjalannya waktu, saya baru paham bahwa orang tua saya itu gak merestui saya untuk masuk ke dokteran. Oh, ada mungkin sesuatu yang Salah satunya adalah biaya. Oh, salah satu biaya. Ya, orang tua saya takut kalau misalnya di tengah perjalanan tidak bisa membiayai kuliah saya. Kan tahu sendiri ya, kalau dokter itu berapa tuh biayanya kan? Ya, kalau saya anak pejabat, nah nggak masalah saya. Bener-bener Pak, di sini aja pokoknya paling mahal di sini, pokoknya paling mahal. Oh, mahal di sini. Mahal Ya. banget pokoknya. Akhirnya saya ikutin prosesnya kan, dan setelah ikutin prosesnya, overall I'm happy. Ya. Iya, Jadi benar. asik juga nih. Asik juga ya. Dan akhirnya keterusan lanjut ke S2. Berarti kalau di kampus S1 Bapak itu di bawah naungan apa Pak? Kalau di sini kan di bawah naungan teknologi informasi ya Pak? Ya, di sana itu masuk ke Fakultas Ilmu Budaya. Oh, Fakultas Ilmu Budaya. Jadi ya udah belajarnya tentang suatu hal yang berhubungan dengan itu ya Pak. Kalau di sini kan belajarnya banyak ya Pak ya? Ya, Banyak ya? banyak di sini banyak. Kayak belajarnya. teknologi juga ada, perpustakaannya juga ada, arsip juga ada. Wah, pokoknya banyak banget deh. Ya kalau di compare dengan waktu saya kuliah dengan saat ini ya, banyak matkul yang berbeda ya. Iya benar. Paling kan dengan seiring perkembangan zaman ya, pasti kan ada pembaruan-pembaruan mata kuliah. Iya, pasti. Iya itu. Bener. Oke. Gimana sih cara Bapak menyeimbangi kayak kan Bapak sebagai dosen ya sekarang sama kegiatan di luar universitas ini gitu Pak? Gimana? Kayak organisasi mungkin Bapak ikut atau semacamnya? Kalau organisasi yang berkaitan dengan bidang ya, Iya. yang saat ini atau dulu? Saat Saat dulu ini. boleh, saat ini juga boleh. Kalau enggak ceritain dua-duanya juga boleh Pak. Ini kalau cerita dua-duanya panjang lebar nggak apa nih? Gak apa-apa Pak, gak apa banget dong. Ya kalau misalnya berbicara dari mungkin dari ini ya dulu ya. Dari mahasiswa ya. Dari mahasiswa. Soalnya buat aku juga gitu Ya. Pak. Aku kan kayak, duh ini universitas nih, kampus nih udah sibuk banget Pak. Itu aku juga pengen tuh kayak ikut di luar kampus lah, kayak lomba, jadi duta segala macam. Nah itu gimana caranya Pak buat membagi waktunya? Oke, kalau saya kan waktu mahasiswa nih, itu saya waktu semester pertama itu ya, waktu jadi maba itu saya bisa dibilang mahasiswa kura-kura. Kuliah rapat. Kuliah rapat. Wih. Ya, jadi ya kesibukannya kuliah terus rapat gitu kan. Jadi ibaratnya itu saya karena punya dendam. Punya dendam. Iya, saya punya dendam. Waktu zaman SMA itu saya bisa dikatakan orangnya ya lumayan pendiam. Percaya nggak itu? Nggak sih. Ya, SMA itu saya karena di waktu SMA itu saya hanya ikut ekstrakurikuler satu doang. Ya, dulu pengen sempat ikut OSIS, ternyata ada hal atau sesuatu yang menjadikan saya tidak bisa ikut OSIS. Ya, ada something lah. Something sesuatu. Jadi makanya waktu jadi maba bener-bener saya push ya, ikut langsung 5 KM. Iya. 5 Pak. Iya, 5. Aku aja kayak 1-2 tuh udah aduh. Nggak pusing kan? Pengen udah lah keluar gitu. Iya, Tapi makanya 5 Pak. 5 kura-kura. Jadi makanya saya bilang tadi saya benar-benar jadi kura-kura tuh waktu maba ya. Pengen tahu apa aja? Boleh banget dong Pak. Satu, himpunan mahasiswa tentunya ya. Himpunan mahasiswa. Kemudian rohisnya fakultas namanya Karisma. Kemudian juga pengurus masjid kampus, Pengurus masjid Undip. kampus. Oh, Ya. Kayak di sini kayak LDK Ya, AFI gitu lah ya iya, Pak. betul. Terus Pak. Kemudian teater nah. Ih, di sini, Teater, iya, aku pengen ikut teater. kemudian paduan suara. Paduan suara juga. Berarti itu 5 Pak. 6, satu lagi. Hah? Sanat mahasiswa. 6 guys. 6, cuman sanat 6. itu kan di semester 3 lah mungkin. Dan itu paling tinggi di posisi apa Bapak waktu itu Pak? Menjabat sebagai apa Pak? Di senat. Di Senat. Di Senat. Itu sebagai
sebagai wakil Wakil ketua. Senat, wakil ketua. Dulu waktu himpunan juga diminta untuk jadi ini calon nih ya ketua himpunan. Cuman sayanya yang menolak. Oh, ada malas gitu ya, udah jadi wakil jadi ketua lagi. Iya, jadi takutnya mengganggu ya kuliah takutnya Iya, dulu bener, gitu. bener. Karena kan udah banyak banget tuh. 6 itu banyak banget Pak, 6 serius. itu. 6 itu banyak banget. Tapi dari aktifnya organisasi itu bener-bener apa ya? Saya dapat ilmu, kemudian dapat hal-hal positif lah yang dapatkan, terutama dari skill ya, berani berbicara di tempat umum, bisa melobi banyak orang, punya relasi banyak juga. Jadi asik sebenarnya kalau ikut banyak organisasi. Pokoknya dari waktu yang Bapak keluarkan itu balik lagi ya Pak. Iya, terbayar lah Ilmunya istilahnya gitu. terbayar. Jadi makanya pesan saya ke mahasiswa itu selagi kalian mampu ikut organisasi, nggak harus banyak-banyak kayak saya, nggak apa-apa, 1, 2 nggak masalah, it's okay lah. Jadi yang penting aktif lah kegiatan di luar, tidak hanya aktif di perkuliahan saja. Iya, jadi tuh guys, jadi organisasi itu sangat penting ya Pak buat membangun branding dan juga skill pada di masa universitas ini. Iya, betul dong. Terus kalau yang di kampus ini apa Pak? Kalau yang saat ini ya berarti ya selama saya ini jadi dosen, saya aktif di kepengurusan pusat Atpusi. Atpusi itu apa tuh? Asosiasi Tenaga Perpustakaan Sekolah Indonesia. Oh, Asosiasi Tenaga Perpustakaan Sekolah Indonesia. Oh, itu pengurus pusatnya saya. Udah dari kapan Pak kalau boleh tahu Pak? Sebenarnya kalau itu sejarahnya saya berawal dari pengurus kota dulu tuh. Pengurus kota. Waktu saya lulus S1 ya. Kemudian saya bersama perkumpulan pustakawan di Semarang, karena kan di Undip kan. Oh iya, di Undip Semarang. Itu kita membentuk kepengurusan pertama Atpusi di Kota Semarang. Di situ dan kebetulan juga saya diamanatkan jadi ketuanya di situ. Di Semarang. Ketua Atpusi Kota Semarang. Saya di situ. Jadi terus, Pak. Habis itu seiring berkembangnya zaman, saya diangkat naik ke pengurus provinsi Atpusi. Pengurus provinsi di tadi kan Jawa kota. Barat berarti Pak. Bukan dong, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Semarang kan Jawa Tengah. Ya. Jadi naik ke provinsi Jawa Tengah pengurusan. Habis itu naik lagi ke pengurus pusat. Pengurus pusat. Satu Atpusi. Gimana? Pengurus pusat. Pengurus pusat itu ya berarti yang paling utama. Paling utama. Iya. Apa kepengurusan paling utama? Kan jadi kan dari bawah itu kan kota tuh atau kabupaten. Provinsi. Terus naik provinsi. Habis itu naik ke pusat. Jadi saya dari bawah. Jadi saya lagi ngobrol sama ketua pusat Atpusi ini guys. Kota lo tapi lo yang dulu lo ya, bukan yang pusat. Pusat saya bukan ketuanya. Kalau sekarang Bapak jadi yang pusat gitu Pak? Iya, saya sekarang pengurusan yang di pusat. Jadi makanya kalau sharing-sharing tentang pustakawan sekolah, ya insya Allah saya lebih paham lah dibandingkan pustakawan perguruan tinggi, pustakawan khusus dan sebagainya, karena saya terlibat di asosiasi di tenaga perpustakaan sekolah. Oh, baik. Terus kalau kayak lomba gitu, Bapak ikut nggak Pak dulu lomba gitu Pak? Lomba? Kalau lomba itu paduan suara lomba pernah sampai ke UI dulu. Cuman ya belum rezekinya, baru harapan aja. Terus ini juga finalis Duta Batik. Finalis Duta Batik. Ibu ikut duta juga Pak? Ikut, tapi di daerah ya, di Tegal. Iya. Saya pernah ikut. Aku juga pernah Pak. Waktu mahasiswa pernah juga. Duta sekolah. Untuk sekolah. Duta sekolah, tapi ya duta sekolah di sekolah doang gitu Pak. Saya juga pengen duta nih. Apa? Duta Salon Seven. Aku juga pengen Pak. Duta sampo lain. Aduh jadi kemana-mana. Gak apa. Oke. Terus dari hal kayak maksudnya gini loh. Kan Bapak udah jadi ketua Atpusi nih ya Pak. Kenapa? Gimana sih cara Bapak meraih prestasi? Itu kan prestasi dong ya Pak. Ketua Atpusi itu tuh dipercaya gitu atau ya, gimana? Dipercaya itu gimana sih Pak caranya? Ya gimana ya? Sebenarnya saya nggak mengajukan diri sendiri ya, bahwa saya ini jadi ketua, enggak juga. Oh enggak. Saya justru malah dipaksa. Malah dia di forum itu dikumpulin tuh jadi satu ya pustakawan sekota Semarang dulu. Kemudian dibentuklah siapa nih yang mau jadi ketua, siapa yang jadi wakil, bendara, sekretaris dan sebagainya. Kemudian nggak ada tuh yang mau. Ya tiba-tiba kesepakatan langsung nih tiba-tiba nunjuk nih Aryo gitu. Saya juga kaget waktu pemilihan itu. Dan saya sempat bilang kalau saya nggak mau. Karena pas kebetulan bulan depannya saya lanjut S2. Lanjut S2. Di Jogja. Di Jogja.
Jadi saya punya alasan kuat sebenarnya untuk menolak kayak itu ya. Saya nggak mau jadi ketuanya karena saya bulan depan sudah mulai kuliah S2 di Jogja. Kenapa? Karena otomatis saya nggak bisa fokus dong di Semarang kan. Iya bener. Karena kan saya juga kuliah di Jogja. Justru malah alasan itu menjadi apa ya? Menjadi hal yang menguatkan supaya saya jadi ketua. Dia bilang kalau wah bagus dong ketuanya itu lagi S2 gitu, malah bilangnya gitu. Wah, senjata makan Tuhan saya. Nambah lagi nih kerjaan saya. Saya tetap nggak mau, tapi mereka bilang kalau nggak mau ya udah nggak akan terbentuk itu. Iya. Jadi akhirnya Bapak ya udah deh. Ya udah coba dulu aja lah, nggak apa-apa. Apalagi percaya ke saya ya dicoba dulu lah sampai selesai masa jabatan gitu. Kalau prestasi yang paling Bapak banggakan apa Pak? Prestasi. Prestasi yang paling membanggakan tentunya yaitu ketika saya mendapat gelar apa ya IPK tertinggi. IPK tertinggi Di fakultas laki-lakinya. Ya, kalau wisuda kan biasanya kan akan ini ya dipanggil ya, yang IPK tertinggi nanti disuruh untuk satu baca janji wisuda, kedua pidato, gitu. Nah kemarin waktu wisuda ya saya salah satunya untuk ini tampil di wisuda mahasiswa, gitu. Kalau prospek kerja di apa ya di universitas di prodi ini apa Pak? Di prodi perpustakaan dan sains informasi. Prospeknya? Prospek kerja. Kalau berbicara prospek itu sebenarnya untuk lulusan prodi perpustakaan dan sains informasi itu bisa saya katakan banyak. Walaupun memang banyak orang yang mengatakan ini prodi apa sih gitu ya. Masih sedikit yang mengenal prodi kita lah. Aku tapi juga awal aku gitu Pak, iya. kayak ini kok perpustakaan berarti belajar tentang perpustakaan aja gitu. Ternyata enggak ya Pak ya? Enggak. Sebenarnya banyak peluangnya ya untuk lulusan dari prodi ini. Salah satunya bisa menjadi pustakawan ya digital. Kenapa pustakawan digital? Karena di era sekarang ini kan eranya industri 4.0. Ya, jadi teknologi itu tentunya bermain ya di situ di era ini, dan untuk peluangnya tentu sangat bagus lulusan prodi perpustakaan, karena seperti tadi bilang bahwa lulusan prodi ini kita tidak hanya belajar terkait tentang perpustakaan saja, mengelola perpustakaan saja, tetapi kita juga mempelajari teknologi-teknologi apa yang tentunya membantu untuk mengelola perpustakaan, membantu untuk mengelola informasi, supaya informasi itu bisa digunakan oleh orang yang membutuhkan dan tepat sasaran. Dan tepat sasaran ya pasti ya Pak. Berarti dari prospek-prospek yang sebentar, ada lagi. Oh, ada lagi. Tidak hanya jadi pustakawan doang. Karena mindset orangnya itu, mindset banyak orang itu kalau lulusan prodi ini bakal jadi pustakawan doang gitu. Iya, benar. Enggak. Ternyata enggak. Bisa jadi dokumen controller. Dokumen controller ini nanti kerjanya itu ya mereka yaitu untuk mengumpulkan, mengorganisir dokumen-dokumen yang ada di suatu organisasi. Ya. Biasanya pekerjaan ini ada itu di industri. Misalnya di industri minyak dan gas, industri konstruksi, kemudian di lembaga-lembaga lainnya lah ya. Jadi tugasnya itu adalah mengontrol dokumen-dokumen perusahaan itu supaya bisa digunakan tepat sasaran dan sesuai dengan standar yang ada di perusahaan itu. Itu dokumen controller. Aku jadi tertarik deh Pak. Iya, jadi biasanya itu di perusahaan-perusahaan besar itu dokumen controller. Dokumen controller berarti yang kontrol. Iya, dokumen-dokumen misalnya ada nih bagian ini butuh dokumen-dokumen untuk mengerjakan tugasnya, dan nanti kita yang akan mentransferkan dokumen-dokumen itu. Terus ada apa lagi Pak? Kemudian bisa jadi record officer. Itu ini lebih kepada arsip sih sebenarnya. Jadi di prospek kerja ini tentunya dia harus mampu mengelola arsip, mengumpulkan arsip, kemudian mengamankan arsip supaya arsip-arsip tersebut bisa digunakan semestinya, supaya arsip itu tidak musnah karena arsip itu kan penting tuh. Iya benar. Ya kan, apalagi arsip itu biasanya ada di ini ya, lembaga-lembaga pendidikan, kemudian ada di lembaga kesehatan. Itu banyak arsip-arsip yang memang harus
dilindungi dan tentunya akan digunakan. Jadi misalnya Arsip kalau Paris nih. arsip Paris, jadi misalnya arsip nih yang udah terbengkalai lah, itu tuh nggak langsung dibuang gitu ya Pak ya? Iya. Itu kita yang ngurus nantinya ya Pak ya? Ngurus. Nah, kita kan bisa mengklasifikasikan nih untuk arsip-arsipnya supaya nanti ketika akan dicari mudah ditemukan. Oh, Gitu. Kemudian ada lagi Pak? menjadi analisis data ilmiah. Analisis data Data yang ilmiah. Jadi nanti tugasnya itu yaitu untuk mengumpulkan data-data, kemudian menganalisis datanya, kemudian mentranskripsikan datanya dan menyampaikan data-data tersebut untuk mendukung penelitian para peneliti gitu. Kalau bahasa yang dikenalnya data analis ya Pak ya? Data analis bisa. Data analis, data scientist gitu-gitu ya Pak ya? Ya mirip-mirip gitulah. Sama satu lagi itu pengelola jurnal. Pengelola jurnal. Pengelola jurnal. Jadi di universitas itu atau di perguruan tinggi deh. Perguruan tinggi itu banyak prodi kan tentunya kan program studi ya. Nah, di mana program studi itu biasanya memiliki jurnal. Ya. Ya, misal contoh nih di prodi kita ada jurnal bibliotek. Ya. Nah, lulusan kita bisa bekerja di situ yang mengelola jurnal itu. Jadi menjadi editornya ketika ada artikel masuk, ya nanti yang mengoreksi, yang akan mentransferkan ke reviewer, pokoknya mengelola jurnalnya lah. Itu di lulusan kita dan itu sekarang ini sedang dibutuhkan. Sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan dari lulusan kita. Aku iya juga Pak, sebenarnya aku tuh sebenarnya nggak mau jadi pustakawan ya Ya, Pak. Aku tuh pengen jadi yang ada teknologinya gitu. Oke. Menurut Bapak apa? Satu lagi deh. Oh, ada lagi? Saya baru ingat. Oke. Bisa jadi wirausaha di bidang perpustakaan dan informasi. Wirausaha di bidang perpustakaan. Contoh ya. Contoh ya Pak. Wirausaha di bidang perpustakaan itu misal ada contohnya teman saya yaitu Pak siapa ya yang ada di Salatiga. Dia itu menjadi wirausaha di bidang perpustakaan. Dia itu punya mebel. Bikin rak buku, Ya, rak buku, bikin mebel. meja sirkulasi, bikin kursi untuk baca dan sebagainya. Bahkan peralatan atau perabotan yang dibutuhkan di perpustakaan. Dia sediakan, dia buat. Jadi namanya Sentek kalau nggak salah ya. Jadi dia itu menawarkan ke sekolah-sekolah yang ada perpustakaannya untuk misalnya nih ingin renovasi perpustakaannya, nah kami siap bantu nih gitu. Jadi wirausaha itu bisa jadi lahan buat cari duit juga ya Pak? Ya, satu lagi tadi kan perpustakaan, sekarang informasi. Maksudnya Nah kalau informasi, kalau yang wirausaha informasi itu ya contohnya jadi selebgram, influencer, kemudian youtuber. Karena berdasarkan survei bahwa di Asia Tenggara nih, contoh di Thailand itu ternyata dari hasil survei itu masyarakatnya pengen jadi sutradara. Oh, sutradara. Kemudian di Singapura ingin jadi penulis. Nah di Indonesia ternyata masyarakatnya pengen jadi youtuber. Serius. Kalau nggak percaya cek nih sama bocil-bocil SD. Iya, aku pernah nih tanyain kan. Nanya ke kayak bocil gitu. Kamu ceritanya menjadi apa? YouTuber. Dia bilang ngelihat YouTuber mungkin pada sukses kayak apa ya? Contoh siapa dah YouTuber yang Atta Halilintar. Atta Halilintar kan. Nah, dia aja berapa ya per bulannya udah ratusan juta kayaknya. Rumahnya udah gede banget Pak. Gede banget, makanya jadi YouTuber itu sebenarnya sekarang merupakan prospek kerja yang menjanjikan juga ya. Nah di prodi perpustakaan dan sains informasi juga akan mengajarkan salah satunya yaitu terkait tentang konten kreator. Ya mulai dari membuat konten yang menarik bagaimana, kemudian cara pengambilan video yang bagus seperti apa. Kita dikenalkan dengan tools-tools ya. Untuk membuat konten, apalagi sekarang ini kan yang sedang tren itu artificial intelligence. Yes, AI kan. Nah, di sini juga akan dikenalkan AI yang sedang ngetren. Jadi teknologi juga, Pak. Jadi apa ya, mahasiswa prodi perpustakaan dan informasi itu saya bisa katakan nggak bakalan gaptek deh. Ketinggalan zaman gitu nggak akan. Ketinggalan zaman katanya. Jadinya apa disedul ya. Ya aku juga tuh Pak, aku pengen kayak ya aku jadi kan ini kan lulusan pustakaan juga kan ya. Tapi aku sebenarnya nggak pengen jadi pustakawan gitu Pak. Ya. Itu kemana ya Pak ya? Aku juga masih bingung nih. Aku pengen tetap ada teknologinya gitu. Ya. Lah kamu hobinya apa nih? Kalau di konten kreator tertarik nggak? Konten kreator ya. Tertarik sih Pak. Ini aja kan udah kayak konten kreator. Sebenarnya kan udah ada ini ya bekalnya sebenarnya kan. Bener. Udah ada
sedikit inilah skillnya lah, Yeah. skill ketika nanti misal Ataf ingin ternyata serius nih di konten kreator, jadi konten kreator sudah dapat lah basicnya, udah dapat kamu gitu. Tinggal belajar mungkin skill untuk editing videonya, kemudian bikin narasi kontennya itu seperti apa. Nah, jadi sharing aja nih ketika akan bikin konten itu kan. Kalau berbicara sekarang ini sebenarnya para YouTuber itu terbantu sekali dengan adanya AI. Dengan ada AI. Pertama, ketika ingin bikin narasi, ya apa sih kira-kira yang mau kita bikin kontennya? Kita bisa tanya lewat ChatGPT. Kita minta bikinkan narasinya, ChatGPT bisa. Ya, kemudian ketika kita ingin merubah teks menjadi foto, ya kita pengen bikin foto 3 dimensi dan sebagainya. Bisa pakai AI yang namanya Leonardo. Atau Copilot. Itu mengubah foto tuh Pak. Teks jadi foto. Jadi misalnya tolong buatkan laki-laki berambut gundul misal, berkacamata, memakai baju warna merah, sedang berada di lapangan misal itu gitu. Dibuatkan nanti. Terus bentuknya mau 3 dimensi atau kartun atau apa bisa. Realistik gitu juga bisa Pak. Bisa dengan kecanggihan AI. Tadi ya salah satunya namanya Leonardo. Leonardo da Vinci. Leonardo aja. Da Vinci itu orang dah. Beda. Orang yang lukis ini Mona Lisa. Lukis itu ya Mona Lisa. Terus ada lagi Pak? Ada. Kemudian teks yang di-generate menjadi suara. Jadi misalnya mau jadi konten kreator tapi nggak pede nih ya. Iya. Saya ngomongnya jilbet Pak. Kadang kepleset kalau ngomong gitu. Gitu. Kurang pede lah kalau ngomong. Bisa pakai ini. Text to voice. Iya, itu pakainya nama tools AI-nya adalah TTS Maker. Iya. Jadi tinggal ketikkan aja. Misalnya bikin perkenalan. Perkenalkan nama saya Altaf gitu. Nanti akan suara siapa bisa pakai suara apa aja, mau pakai bahasa Indonesia, English, Spanyol, Cina, bisa semuanya. Berarti suara orang-orang terkenal juga bisa. Bahkan suara tokoh pun bisa ditiru. Saya pernah bikin suaranya Pak Presiden Jokowi. Pak Jokowi. Saya cloning tuh suaranya. Saya cloning suaranya. Kemudian pertama saya cloning suaranya ya. Terus teksnya saya ganti sesuai dengan keinginan saya, dan boom bisa dengan kecanggihan AI. Makanya hati-hati kalau misalnya nerima telepon atau apa yang mirip sama yang kita kenal, tiba-tiba minta transfer uang, kita perlu pastikan dulu apakah beneran orangnya atau bukan. Itu kecanggihan AI itu seperti itu. Jadi gitu guys, gak hanya di perpustakaan aja ya. Di prodi ini tuh juga belajar tentang teknologi, khususnya AI, database segala macam. Gitu. Terima kasih banyak Bapak. Oke, sama-sama. Udah disuruh 20 menit katanya. Ya udah. Makasih banyak Bapak udah mau datang ke sini. Oke, sama-sama. Semoga ada yang pengen disampaikan Pak ke penonton? Tentunya yang ingin saya sampaikan adalah bagi mungkin teman-teman yang masih ragu nih sama prodi ini ya, nggak usah bingung, nggak usah bimbang ya, bahwa prodi ini sebenarnya peluangnya banyak ya, nggak usah khawatir setelah lulus dari sini mau ngapain nih gitu. Karena seperti yang tadi saya sudah spill ya, bahwa ternyata penduduk Indonesia itu kebanyakan pengen jadi YouTuber. Sedangkan ilmu untuk menjadi YouTuber, ingin menjadi content creator juga dipelajari di prodi perpustakaan dan sains informasi. Ya, jadi tidak hanya belajar tentang mengelola perpustakaan, tidak hanya belajar tentang mengelola arsip, tidak hanya belajar mengelola dokumen, tapi kita juga belajar mengelola informasi. Nah, salah satunya mengelola informasinya adalah yaitu tadi menjadi content creator. Ya, dari mulai bikin narasinya, dari bikin editor videonya, kemudian sampai ya menggunakan tools AI. Jadi insya Allah nggak akan ketinggalan ya zaman. Katanya kata situ kan gitu kan. Insya Allah update terus lah. Insya Allah. Dan tadi kan seperti prospek-prospek apa aja, sudah saya jelaskan ya, bahwa banyak sekali yang bisa lulusan dari prodi ini nanti dapat kerja nih dari prospek-prospek itu. Dan satu lagi nih, PNS ya, sama PNS. Ya biasanya kan ada istilah istilahnya itu kebanggaan mertua itu adalah
PNS. Kan ada istilah seperti itu deh. Bener. Mertua itu suka sama orang-orang yang PNS gitu. Iya, Gitu. bener. Nah jadi dari lulusan kita itu juga bisa jadi PNS. Bisa jadi Banyak PNS. peluangnya PNS. Karena di lembaga pemerintahan itu pasti membutuhkan pustakawan. Entah itu di Kementerian Agama, Kementerian apa lagi? Kementerian Pendidikan. Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, itu pasti membutuhkan yang namanya pustakawan. Apalagi perpustakaan nasional. Ya, Itu perpustakaan sangat nasional itu pasti membutuhkan. banyak banget membutuhkannya. Iya, bener, Pak. Bahkan yang tahun ini itu ada beberapa instansi yang ternyata kekurangan. Pustakawan ya Pak. Ya kurangan pendaftar CPNS dari pustakawan gitu. Masih ada beberapa kosong. Jadi memang banyak lowongannya. Banyak lowongan. Tapi ini kalau jadi pustakawan ya, Heeh. kita bicara jadi pustakawan bisa jadi PNS Bisa gitu. jadi PNS. Tapi kalau jadi content creator ya beda lagi ceritanya. Semuanya bisa Pak. Jadi Iya, content semuanya creator, bisa. Gitu sih. Bener, oke. Jadi nggak usah ragu lagi lah buat Gak usah ragu semuanya. lagi. Gitu. Bener guys. Jadi tunggu apa lagi gitu. PNS bisa, content creator bisa, pustakawan bisa, arsiparis juga bisa. Jadi masuk aja ke sini dan juga akreditasinya udah A ya Pak ya? Iya, akreditasinya udah A dan sekarang insya Allah nanti bakalan akreditasinya adalah akreditasi internasional. Oh serius Pak? Serius, mulai bulan Maret Alhamdulillah. kan ada asesor yang datang tuh. Heeh. Nah, ya insya Allah harapannya minta doanya Amin. statusnya menjadi akreditasi internasional. Dan kalau memang sudah terjadi, berarti Prodi Perpustakaan dan Sains Informasi Universitas Yarsi itu satu-satunya swasta yang sudah terakreditasi internasional. Se-Indonesia? Se-Indonesia. Alhamdulillah. Jadi negerinya pun masih sedikit loh yang sudah terakreditasi internasional. Kalau nggak salah baru 2 yang negeri lah ya. Nah kalau yang swasta ya baru insya Allah kita pertama kita. Jadi aku gak nyesel sama sekali masuk sini Pak. Ya jelas dong harusnya gitu. Bener. Makanya ketika saya ngajar itu kan sudah mulai materi pakai bahasa Inggris. Iya kan? bahasa Inggris. Aku tuh kok jadi bahasa Inggris semua Pak. Aku juga kaget di situ. Iya. Emang itu salah satu untuk jadi internasional itu ya Pak ya? Iya betul. Karena kita membiasakan ya apa-apa dengan English lah. Ya, nanti mulai bertahap penjelasannya pakai Inggris. Ya bener Pak. Oke, terima kasih banyak telah mendengarkan kita di sini podcast. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.